Ini anak-anak bantengnya lucu. Hasto sudah dikasih amnesti, sekarang mereka justru menuduh saya katanya ingin ngajak perang Prabowo. Yang ngajak perang itu mantan-mantan jenderal, bukan saya. Hasto itu nyuap. Tapi dikasih amnesti, belum juga di penjara, udah dikasih amnesti. Aturan dari mana itu? Hak prerogatif, tapi tidak seperti itu. Itu artinya menggunakan hak prerogatif secara tidak beretika. Prabowo terlalu baik. Bukan terlalu baik. Prabowo terlalu takut jika ada orang yang mengkritiknya terus-menerus. Prabowo tahu PDIP itu suka mengkritik. Buzzer-buzzernya terlalu banyak yang setiap hari bercerita tentang berita-berita bohong. Indonesia gelap, Indonesia cemas. Ini orang-orang yang meneriakan Indonesia gelap, Indonesia cemas sekarang pura-pura membela Prabowo. Katanya ini DJ mengajak perang Prabowo, padahal dia itu yang menyebarkan Indonesia cemas, Indonesia gelap, Indonesia darurat. Sekarang teriak-teriak, wah DJ begini-begini. Ngajak perang. Saya punya kekuatan apa ngajak perang Prabowo? Apa kekuatan saya? Saya punya pasukan. Hah? Saya punya pasukan. Lo emak-emak tukang ngulek kok saya. Saya ini hanya pandai bernarasi. Dan kebetulan narasi saya berisi fakta. Di mana kalian yang suka menyebarkan fitnah dan hoax, berita bohong, disinformasi, kebencian, terkapar jika saya sudah bernarasi. Sehingga sekarang kalian dendam, kemudian kalian seolah-olah membela Bapak Prabowo. Kaum munafik saat ini sedang menyebarkan video saya, menteror telepon saya, berharap bahwa saya akan diam. Saya tidak akan diam. Kalau anak banteng, anak abah sudah menjadi koalisi Bapak Prabowo, maka kami akan menjadi oposisi. Saya akan mengkritisi semua kebijakan Bapak Prabowo yang tidak sesuai dengan janji-janji dia ketika kampanye dulu. Apakah dalam hal ini saya berarti akan mengganggu pemerintahan Pak Prabowo? Oh tidak. Semuanya di kesempatan kali ini kita ingin membahas ya pernyataan dari seorang politisi dari PSI yang bernama DJ yang mengatakan bahwa ingin menjadi oposisi ketika pendukungnya Bapak Anies dan pendukungnya Bapak Ganjar Pranowo itu membangun koalisi dengan Bapak Prabowo. Tetapi kalau kita ketahui apa yang dilakukan oleh Bapak Prabowo itu adalah suatu kebenaran ketika Bapak Prabowo itu meninggalkan PSI, karena kalau kita lihat kekuatan PSI itu hanya 22,8%. Artinya apa? Artinya PSI tidak mampu men-challenge, meng-counter ketika ada ya partai-partai besar seperti PDIP ketika terjadi perdebatan di parlemen. Karena apa? Kalau kita ketahui bahwa PSI itu hanya 2,8%, artinya hanya mampu di pagar Senayan, tetapi tidak mampu mengeluarkan statementnya atau narasinya di depan ketua umum DPR. Artinya tidak mampu mengcounter, melawan apa yang terjadi di DPR. Tetapi yang dikeluarkan statement oleh DJ ini ingin menjadi oposisi ketika ya Bapak Prabowo itu didukung oleh PDIP dan kelompoknya Pak Anies atau 24% dan 16%. Tetapi menurut saya bagi Pak Prabowo, seorang tokoh, seorang pembisnis yang sangat besar, Pak Prabowo itu melihat cash flow. Apa untungnya ketika meninggalkan PSI dan apa ruginya ketika meninggalkan PSI? Sedangkan di depannya adalah ada partai-partai besar yang mendukung Bapak Prabowo. Oleh seharusnya ya DJ ini harus berpikir secara realitas. Ketika Pak Jokowi menjadi presiden pun PSI itu tidak mampu ya meloloskan dirinya ke parlemen. Walaupun kita ketahui ya baliho PSI itu dari Sabang sampai Merauke dan suaranya lebih besar balihonya daripada suaranya PSI itu sendiri. Tetapi begitu sombongnya dari DJ ini untuk melakukan atau menjadi oposisi untuk melawan Pak Prabowo ketika PDIP dan pendukungnya Pak Anies itu bergabung di pemerintahan Pak Prabowo. Dan di video sebelumnya bahwa DJ pun pernah mengatakan bahwa ingin melengsarkan Bapak Prabowo. Nah ini sebenarnya PSI ini sebenarnya pendukungnya Pak Prabowo atau bukan? Gitu ya teman-teman. Oleh karena itu mari kita simak, kita lanjutkan lagi narasi-narasi yang dikeluarkan oleh DJ. Dan DJ mengatakan bahwa DJ sudah mulai diserang, teleponnya sudah diserang juga
Tetapi kalau kita lihat itu tidak ada yang menyerang DJ, apalagi telepon, itu flying victim saja kalau kita lihat ya. Tetapi oleh karena itu teman-teman semuanya bisa menilai dan bisa teman-teman komen di bawah ini. Kalau kita pikir ya, kita memang seharusnya mendukung pemerintahan Pak Prabowo ketika Bapak Prabowo itu sudah menang menjadi presiden. Karena negara kita demokrasi, setelah menang Pak Prabowo, ya harus kita dukung 100%. Tetapi ketika salah, ya harus kita kritisi. Tetapi apa yang dikritisi dari Pak Prabowo? Nggak ada. Kalau saya melihat dari parameternya kebijakan Pak Prabowo mengeluarkan tentang abolisi dan amnesti. Karena memang apa? Tidak ada kesalahan dari seorang Hasto, juga tidak ada kesalahan dari Tom Lembong. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Bapak Prabowo ini adalah untuk menganulir kebijakan ya, atau keputusan dari pengadilan yang salah. Itu menurut saya, teman-teman. Oleh karena itu, bagaimana menurut teman-teman semuanya? Mari kita lanjut. Tidak. Pemerintahan yang baik harus punya oposisi. Kalau Bapak Prabowo ingin hidup tenang di Indonesia sebagai presiden tanpa oposisi, justru itu adalah pemerintahan yang tidak baik. Pemerintahan tanpa oposisi adalah pemerintahan yang semena-mena. Pemerintahan yang mau menangnya sendiri, mau seenaknya sendiri, takut dikritik. Sehingga orang-orang seperti saya sangat dibutuhkan oleh Bapak Prabowo. Supaya Bapak Prabowo tidak seenaknya saja mengambil keputusan. Karena setiap keputusan beliau akan saya teliti. Jika tidak benar merugikan rakyat, maka saya akan bersuara. Saya beda dengan anak banteng, anak abah. Mereka bersuara mengkritisi pemerintah dengan kebencian, dengan kebohongan, kedustaan, disinformasi, bahkan fitnah. Kalau DJ mengkritisi pemerintah dengan data dan fakta. Contohnya saat ini saya sedang mengkritisi bupati yang dari Gerindra mencekik rakyat dengan pajak yang menggila. Walaupun saat ini sang bupati sudah ngalah dengan rakyat, tapi ngalahnya bupati itu karena takut. Di depan kantornya sudah berjejer banyak sekali minuman, makanan, telur busuk, tomat busuk. Sehingga dia ngeper. Kalau dia tidak melihat perlawanan seperti ini, tentu dia akan semakin pongah, gagah perkasa, nantangin rakyat pati. Nah, inilah fungsi saya sebagai orang yang mengkritisi pemerintah. Tapi saya mengkritisi dengan data. Bukan asal ngomong seperti orang PDIP 16% atau anak abah yang 24%. Mereka bicara hanya tanpa data dan fakta berdasarkan kebencian dan kedunguan. DJ bukan profesor doktor, bukan jenderal, bukan mantan jenderal. DJ hanya anak kolong yang dulu selama puluhan tahun merasakan bagaimana menjadi anak kolong yang dipaksa untuk mencoblos salah satu parpol. Tidak boleh bersuara. Sekarang DJ tidak mau lagi bungkam seperti dulu, ingin bersuara sesuai hati nurani. Tapi DJ mengharamkan berita bohong, fitnah, dan kebencian. Saya bicara berdasarkan apa kebenaran. Kita ketahui apa yang dikatakan oleh DJ itu juga tidak relevan. Ketika ada korupsi sampai ribuan triliun yang dilakukan oleh Pertamina, yang ketika itu korupsi itu terjadi di zamannya Pak Jokowi. Tetapi DJ juga dan PSI juga diam-diam saja. Ya, makanya ketika DJ mengatakan seperti ini, apa yang dilakukan barusan saja itu tidak memberikan pandangan kepada masyarakat untuk mengedukasi kepada masyarakat bahwa apa yang dikatakan itu benar. Kalau kita mengacu dan flashback ke belakang, apa yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang melakukan korupsi besar-besaran sampai 1.000 triliun, tetapi kelompok PSI dan kelompok DJ pun diam saja, tidak mengutuk itu semuanya. Tetapi dan mereka akhir-akhir ini yang sering dikatakan adalah selalu mengutarakan ucapan gerakan-gerakan undang-undang perampasan aset. Padahal kalau kita ketahui undang-undang perampasan aset itu yang tidak mengeluarkan Bapak Jokowi. Ya. Seharusnya kalau memang Pak Jokowi itu mempunyai niat untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset, gampang sekali tinggal mengeluarkan perpu. Tetapi kenapa tidak dikeluarkan perpu itu oleh Bapak Jokowi? Tetapi saat ini hanya dijadikan senjata oleh kelompok-kelompok tremul-tremul itu untuk meningkatkan popularitas dari PSI sendiri dengan mengusung tema undang-undang perampasan aset. Itu. Mereka berharap kami mendukung ya, Pak Jokowi akan melakukan aksi-aksi nasional, akan melakukan demo menggugat Prabowo atas keputusan amnesti itu. Mereka berharap kami nanti akan menjadi kelompok orang yang sangat membenci Bapak Prabowo. Ternyata hal itu tidak terjadi. Karena kami bukan orang dungu seperti kalian. Kalian itu kan membayar orang untuk demo. Indonesia gelap bikin demo.
Indonesia Cemas bikin demo, Indonesia Darurat bikin demo. Kalian bayar mahasiswa, ditanya, Mas, ngapain demo? Tujuannya apa? Ikut-ikut aja. Dibayar berapa? 70.000. Kalian itu selama ini membuat demo, gak laku demo kalian itu. Aksi kalian ingin membuat negara kita kacau balau, gagal terus. Kemudian kalian menginginkan kami, pendukung Bapak Jokowi, yang terpisah dari kalian, karena kami mengikuti perintah Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo Gibran. Kalian berharap kami ini demo nanti. Kami ini akan melakukan aksi-aksi penolakan amnesti dan abolisi. Tidak akan pernah itu terjadi. Oke teman-teman ya, kalau kita ketahui apa yang dikatakan oleh DJ barusan ya, pernah mengatakan di video sebelumnya mengatakan ingin melengsarkan Bapak Prabowo untuk melakukan demo-demo. Tapi walaupun bagaimana mau demo, kekuatannya hanya 2,8%, sedangkan PSI itu mengusung tema partainya anak muda. Tetapi kalau kita ketahui jumlah Gen Z sekarang atau jumlah anak muda sekarang hampir 58%, tetapi kenapa yang didapat oleh PSI itu hanya 2,8%? Sisanya kemana itu? Lalu mereka seolah-olah sangat kuat ya. Padahal kalau kita ketahui sekarang saat ini ketika Bapak Jokowi mendapatkan serangan-serangan dari kelompok Roy Suryo dan kawan-kawan pun Pak Jokowi kelimpungan, dan dari pihak PSI pun tidak mampu berbuat apa. Dan akhirnya sampai saat ini kita bisa lihat sama-sama Roy Suryo dan kawan-kawan masih melenggang di kancah stasiun televisi di mana-mana. Faktanya itu. Oleh karena itu seharusnya Mbak DJ itu juga harus flashback ke sana, berpikir ke sana. Kenapa ya Bapak Jokowi ketika menghadapi Roy Suryo dan Resmond Syanipar itu pun tidak mampu berbuat apa, dan kelimpungan kalau kita lihat ya. Apalagi menghadapi PDIP, menghadapi Roy Suryo saja tidak mampu. Wah, menghadapi Resmond Syanipar hanya bertiga, digulung-gulung oleh tsunami. Pak Jokowi hanya menghadapi bertiga, Resmond Syanipar, Roy Suryo, dan Dr. Tifa. Itu saja sudah kelimpungan, apalagi mau dan demo, tapi itu melengsarkan Bapak Prabowo. Dan kalian kesal. Itu Mbak DJ berpikirnya ke sana. DJ ngajak perang, video saya kalian potong-potong, kecil-kecil. Kemudian kalian ngancem-ngancem. Ada yang telepon, katanya mau ngirimin barang COD 5 juta, 4 juta, 6 juta. Saya disuruh bayar, tapi lucunya yang mau ngirimin paket COD nanya, alamatnya di mana ini? Dungu kalian itu. Ngirimin karena memang nggak ada suaranya, mau bagaimana caranya mau menggerakkan massa. Kekuatan PS itu hanya 2,4%, artinya tidak mampu menggerakkan massa sama sekali. Baru untuk berkomentar sendiri di video-videonya biar viral. Semua yang komen di video saya organik, tidak ada yang saya gerakkan. Semua tergerak untuk berkomentar di video saya. Karena apa? Karena alam menggerakkan itu. Seseorang yang bicara kebenaran, maka suaranya itu akan diserap oleh alam, oleh angin. Kemudian angin menyebarkan suara kebenaran ini ke telinga orang-orang baik. Dan orang-orang itu tergerak untuk mendatangi video saya dan mengkomentari. Tidak pernah saya membayar buzzer untuk komen di video saya sendiri seperti kamu. Ini anak-anak banteng, anak-anak abah, beli buzzer supaya orang-orang komen di videonya. Kalau DJ tidak pernah. Itu artinya apa? Artinya bahwa Allah itu ridho dengan yang dilakukan oleh DJ. Walaupun saya ini cuma ibu rumah tangga yang pinter bikin sambal, tapi Allah itu ridho. Karena apa? Saya tidak pernah membuat VT yang isinya berita bohong, berita fitnah. Kalau 16-24% kan beda. Mereka ini ingin viral dengan membuat kehebohan berita bohong, berita dusta. Ijazah palsu. Itu Roy Panci, Rafli Harun, Kosinudin, Tipa. Mereka itu membuat kehebohan dengan berita bohong, berita fitnah, dan bangga. Makanya mereka kalau dibandingkan dengan saya ya jauh lah. Kalau kalian kan curang, video orang dipotong-potong. Seolah-olah saya bicara hanya fokus ke potongan video yang kalian buat itu. Kalian bikin klip-klip. Dan kalian dapat cuan dari situ, viral video kalian karena ada muka saya di situ. Muka saya ini membawa berkah,
ya kan? Bikin kamu dapat cuan anak banteng, bikin kamu dapat cuan anak abah. Gara-gara muka songong ini ya. 10 bulan pemerintahan Bapak Prabowo sudah nampak kekhawatiran dari para pembisiknya tentang nasib mereka di tahun 2029. Kenapa begitu? Karena mereka menyadari bahwa kekuatan Pak Jokowi ini semakin besar. Kekuatan Mas Gibran semakin besar. Dan mereka pembisik Bapak Prabowo melihat fakta bahwa Bapak Prabowo sudah tidak muda lagi. Tentu di tahun 2029 Bapak Prabowo ada kemungkinan besar tidak mau maju sebagai presiden. Sehingga mereka khawatir nanti orang yang dimajukan sebagai presiden tidak bisa menyaingi kekuatan Gibran dan Pak Jokowi. Inilah kenapa mereka jauh-jauh hari sudah merangkul 16 dan 14%. Gitu teman-teman. Dan itu terbaca oleh saya. Sebelum Bapak Prabowo mengeluarkan amnesti dan abolisi, pembisik-pembisik Bapak Prabowo sudah menyusun kekuatan sendiri di media-media sosial. Mereka membuat pasukan-pasukan untuk memecah belah kekuatan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Orang-orang yang bersuara dan didengar oleh masyarakat luas di media sosial dibuat tidak berdaya di dunia medsos. Dilecehkan, dibully, difitnah. Tujuannya apa? Supaya orang tersebut berhenti bermain medsos. Karena semakin banyak bicara orang ini, maka akan semakin banyak orang meyakini Mas Gibran dan Pak Jokowi sebagai orang terbaik di NKRI yang punya kekuatan. Merangkul anak banteng dan anak abah ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. Mereka sudah membuat komal-komal di TikTok dengan anak abah dan anak banteng. Pendukung Bapak Prabowo bersama anak abah dan anak banteng membuli kami pendukung Bapak Jokowi. Dengan menyebut-nyebut kami sebagai termul, orang yang menabikan Jokowi. Mereka bersama-sama melecehkan Jokowi, melecehkan Gibran. Ini adalah strategi yang sudah mereka lakukan untuk menggembosi kekuatan Bapak Jokowi dan Mas Gibran. Bahkan mereka tidak pernah berbicara soal ijazah Pak Jokowi yang dituduh palsu itu. Mereka malah menyukai jika ada orang memfitnah Pak Jokowi. Orang-orang ini adalah pasukan yang sengaja dibuat oleh pembisik-pembisik Prabowo Subianto yang ketakutan di tahun 2029 tidak punya kekuatan lagi. Mereka menyadari bahwa Bapak Prabowo itu maju sebagai presiden karena di sampingnya ada Mas Gibran. Ada pendukung yang sangat kuat sehingga mereka ingin membubarkan pendukung Mas Gibran, mempreteli satu persatu dengan cara mereka itu, pemberian amnesti dan abolisi. Setelah kejadian pemberian amnesti dan abolisi ini, memang kekuatan Bapak Jokowi itu terpreteli satu persatu. Orang-orang yang sudah direkrut sebagai kasih kepada masyarakat umum. Kenapa ketika korupsi Pertamina yang sangat besar itu, kenapa kelompok-kelompok PSI termasuk Mbak DJ itu diam saja? Kenapa tidak berteriak? Padahal ketika ya korupsi besar-besaran itu dimulai dari zaman Pak Jokowi. Apalagi kalau kita lihat yang terjadi di Raja Empat, eksploitasi tambang di mana-mana itu dimulai juga dari zaman Bapak Jokowi. Kenapa Mbak DJ juga diam? Mengenai korupsi timah, kenapa Mbak DJ juga diam? Korupsi Pertamina yang hampir 980 triliun, yang notabene Pak, ketika itu Bapak Jokowi itu membubarkan Petral. Tetapi orang-orang Petral hanya dialihkan ke PT Patraniaga. Seolah-olah Bapak Jokowi menjadi seorang pahlawan yang menggusur korupsi. Tetapi yang dibubarkan adalah perusahaannya, tetapi manusianya digunakan lagi. Kenapa Mbak DJ tidak berbicara sampai ke sana? Hanya sepotong-sepotong, sepenggal-sepenggal. Ayo kita flashback ke belakang, Mbak DJ. Kenapa Mbak DJ tidak mengomentari apa yang dilakukan oleh Bapak Jokowi ketika Bapak Jokowi itu membubarkan Petral, perusahaan Petral, tetapi orangnya digunakan lagi, tetapi Petralnya yang dibubarkan. Memang perusahaannya salah apa? Yang salah itu kan manusianya. Itu Mbak DJ. Ikut menyerang. Kita harus fair melihat ke sana ya Mbak DJ ya. Mendewa-dewakan Jokowi, menuhankan Jokowi. Kami ini terlalu
fanatik dengan Bapak Jokowi. Padahal kalau saya boleh bercerita, kenapa saya melakukan ini adalah sebuah komitmen, konsistensi militan Jokowi yang memang membela Pak Jokowi tanpa pamrih, tanpa keinginan lebih, tanpa menginginkan jabatan, uang, maupun ketenaran. Kalaupun saya begitu viral video-videonya di media sosial, itu bukan karena kemauan saya, tapi memang alam ini memberikan ruang kepada saya, sehingga video saya bisa viral kemana-mana. Semua ini bukan kehendak saya, tapi kehendak Tuhan. Dan saya sendiri tidak tahu kenapa alam berpihak kepada saya, sehingga video saya bisa membuat semangat dari teman-teman pembela Bapak Jokowi untuk terus berkobar-kobar. Inilah yang ditakuti oleh kubu Bapak Prabowo. Kenapa mereka takut? Karena semakin banyak yang mendukung Bapak Jokowi dan Mas Gibran, nanti tahun 2029 jika Bapak Prabowo tidak maju, mereka tidak bisa mengalahkan kekuatan Gibran. Pak Prabowo yang terhormat, jangan terlalu percaya pembisik-pembisik Bapak itu, ya. Bapak itu sedang dimanfaatkan oleh mereka. Mereka ini saat ini sedang ketakutan. Kalau nanti tahun 2029 Bapak nggak mau maju, kemudian Bapak mengajukan pengganti Bapak, yang ternyata pengganti Bapak memang tidak suka dengan Mas Gibran, tidak menggandeng Gibran, lalu mereka khawatir kalah. Karena melihat animo pendukung Mas Gibran itu luar biasa, Pak. Saya tahu Bapak sedang mempersiapkan Mas Gibran untuk menggantikan Bapak. Saya tahu itu. Tapi pembisik Bapak tidak suka. Pembisik Bapak itu maunya orang lain, bukan Gibran yang dicalonkan sebagai pengganti Bapak nanti. Jika memang tahun 2029 Bapak tidak mau maju sebagai presiden, itu tidak masalah bagi kami. Pak Jokowi bisa maju lagi kok sebagai presiden. Kami bisa mencalonkan Pak Jokowi sebagai presiden kok. Kalau Mas Gibran tentu masih terlalu muda untuk menjadi presiden. Saya pribadi pun belum berani mengajukan Mas Gibran sebagai presiden. Mas Gibran cocoknya sebagai wakil. Tapi kalau 2029 saya dan teman-teman saya memaksa Pak Jokowi untuk maju lagi sebagai presiden, memang ada undang-undang yang melarang? Tidak ada kan? Makanya sampai detik ini fitnah PSI itu adalah partainya anak muda. Padahal kalau kita ketahui, generasi Z saat ini hampir 58%. Tetapi yang kita lihat, yang dihasilkan oleh PSI untuk meraih anak muda, menggait anak muda, itu hanya mampu tembus di angka 2,8%. Artinya, walaupun PSI itu adalah partainya anak muda dan ketuanya anak muda, tetapi tidak digemari oleh anak muda. Karena kalau kita lihat, ya, partainya anak muda tetapi pemikiran kakek-kakek seperti kita-kita. Begitu. Ya Mbak DJ ya, paham ya? Jadi kenapa? Walaupun ketika Pak Jokowi masih menjadi presiden, dan Pak Jokowi menjadi bintang iklannya PSI, dan notabene yang menjadi ketua umumnya adalah Bapak Kaisang, tetapi itu pun tidak mampu menaikkan reputasi dari PSI itu sendiri. Tidak mampu membawa PSI itu terhadap Pak Jokowi masih sampai masuk di parlemen. Dan nampaknya artinya tidak masuk parlemen gimana Bang? Artinya hanya mampu mengintip dari jendela, dari pagar Senayan. Karena untuk masuk di parlemen itu harus 4%, bukan 2,8%. Saya tahu setiap gerakan orang-orang yang berpolitik di negara kita seperti apa. Saya tahu itu Pak, pergerakan-pergerakan politik. Saya tahu yang ada di kepala orang-orang, pejabat-pejabat yang ada di Indonesia seperti apa. Saya bisa membaca dengan jelas. Loh, siapa sih DJ itu sok tahu banget? Silahkan percaya, silahkan tidak. Kalian semua, parpol-parpol yang ada di Indonesia, pejabat-pejabat yang berkuasa saat ini, begitu ketakutan dengan seorang Joko Widodo,
Sehingga kalian ingin menjatuhkan Bapak Jokowi dan keluarganya sejatuh-jatuhnya dengan berbagai isu, fitnah, kebencian. Kami bisa membaca itu. Sementara kami pendukung Bapak Jokowi tidak percaya dengan yang lain. Kami hanya percaya Joko Widodo dan keluarganya untuk memimpin negeri ini. Dan itu kalian tidak suka. Kursus bahasa Arab ini dinamakan kursus bahasa Arab paham Al-Quran dan sholat. Dinamakan seperti ini karena memang kita belajar bahasa Arab dengan Kami tahu itu. Kenapa sampai sesuatu yang salah ketika mendekati partai besar untuk menjaga stabilitas ekonomi, ya, untuk menjaga stabilitas ekonomi maupun keamanan dalam negeri maupun luar negeri. Kalau kita mengacu yang terjadi saat ini, karena apa? Karena yang dimiliki oleh Pak PSI itu hanya 2,8%. Artinya ketika Bapak Prabowo itu mendapatkan serangan-serangan dari oposisi, tidak mampu men-challenge, meng-counter di parlemen. Karena namanya dunia politik itu yang terjadi adalah di parlemen. Itu. Paham ya Mbak DJ ya? Oleh karena itu jika Pak Prabowo melakukan hal yang berbalik, melakukan manuver dengan mendekati, membangun konsolidasi dengan PDIP, dengan kelompok anak abah, itu juga gak salah. Itu adalah suatu kecerdasan yang luar biasa dilakukan oleh Bapak Prabowo untuk menjaga stabilitas nasional dalam negeri. Begitu. Karena kalau kita ketahui, kalau mengandalkan PSI hanya 2,8%, artinya tidak mampu meng-counter, men-challenge atau membentengin ya Pak Prabowo ketika Pak Prabowo itu mendapat serangan-serangan dari oposisi. Itu masalahnya Mbak DJ. Jadi Mbak DJ tidak usah kecewa karena memang kekuatan PSI itu hanya 2,8%. Umpama nanti sampai ditinggalkan oleh Bapak Prabowo, ya itu adalah hal yang biasa. Berbeda cerita ketika kemarin PSI itu mampu tembus di parlemen, karena yang menjadi problem adalah tidak lolos di parlemen dan tidak mampu menjadi benteng atau men-cover atau men-challenge apa yang dilakukan oleh oposisi ketika Bapak Prabowo itu mendapatkan serangan-serangan dari oposisi. Karena yang kemampuan PSI hanya di luar kami tahu itu. Cuat-cuat di media sosial seperti pejabat, mafia, maling, koruptor untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Karena kalian khawatir Pak Jokowi akan maju lagi sebagai presiden di tahun 2029 dan tentunya beliau akan menang tidak terbendung lagi. Tidak hanya kalian yang khawatir, tapi juga orang-orang asing khawatir kalau sampai Pak Jokowi menjadi presiden lagi di tahun 2029. Dan itu sudah terbaca oleh saya. Demikian, terima kasih. Dibutuhkan pemimpin yang memiliki keberanian. Kuat Mbak DJ, ketika Pak Jokowi itu menjadi pemimpin lagi, karena dipastikan akan menciptakan hutang besar-besaran lagi dan akan membebani presiden berikutnya. Ini yang tidak kita inginkan sebenarnya, ya. Dan mengenai kasus ijazahnya Pak Jokowi, sebenarnya yang menciptakan kegaduhan itu adalah Bapak Jokowi. Kalau kita mengacu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, itu sangat jelas. Setiap warga negara itu berhak mendapatkan akses informasi publik dari lembaga publik. Lembaga publik itu seperti apa? Seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, ya, termasuk kampus-kampus yang menerima pembiayaan dari APBN. Lembaga publik adalah lembaga yang dibiayai oleh APBN. Dan negara kita adalah negara demokrasi. Negara kita adalah negara hukum. Hukumnya itu ada undang-undangnya. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat jelas menegaskan tidak ada alasan untuk Pak Jokowi untuk tidak menunjukkan ijazah tersebut. Kalau kita mengacu ke
informasi publik dari lembaga publik. Begitu ya Mbak DJ ya. Cukup sekian dulu dari saya, Sakiti Kadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.